Shalom, perkenalkan nama saya Granvina Amelia Afrilongkeng. Saya sebagai mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia semester 1, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan saya di sini untuk membuat video yaitu untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pendeta Stanley J. Sela STH MTH. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu relasi 3 dimensi. Yang pertama relasi dengan Allah, yang kedua relasi dengan sesama, dan yang ketiga relasi dengan alam. Yang pertama relasi dengan Allah. Dengan berkomunikasi kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun sesuatu hubungan. Bila komunikasi itu berjalan dengan teratur, hubungan yang sehat akan terjalin. Bila hal itu terus-menerus dilakukan, kita akan memiliki hubungan yang intim yang menyenangkan bersama Tuhan. Melalui hubungan itu, kita belajar mengenal kehendak Tuhan, dan dari hari ke hari kita semakin memahami kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun relasi atau berkomunikasi dengan Allah? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu berdoa. Dengan berdoa, kita bisa bercerita kepada Allah tentang apa yang kita alami dan kita menyampaikan permohonan serta syukur kita kepadanya. Melalui doa, kita meminta ampun atas segala kesalahan kita dan memohon petunjuk tentang apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Kita pun dapat menyampaikan keluh kesah kita dalam doa, bahkan kebimbangan, kemarahan, keputusasaan kita. Kita dapat mengadu kepada Tuhan atas segala pertanyaan seputar kehidupan kita. Hal itu kita lakukan karena kita tahu bahwa hanya Dialah pemilik kehidupan kita. Selanjutnya membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan setiap saat, kita dapat mengerti kehendak, perintah, ajaran ataupun larangan Tuhan. Dengan membaca Alkitab, kita akan belajar bagaimana hidup yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan. Dengan membaca firman-Nya, kita pun dikuatkan dan diberi pengertian bagaimana menghadapi godaan, bersikap yang baik dan benar terhadap sesama dan ciptaan yang lain, serta makin bertumbuh dalam iman kepadanya. Membaca Alkitab dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang selanjutnya yaitu beribadah. Beribadah dapat dilakukan di gereja, di rumah, ataupun dalam persekutuan yang lain. Karena itu, hendaknya kita rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, mengikuti ibadah yang lain misalnya retreat, pemahaman Alkitab, kebaktian pagi atau malam, dan sebagainya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, relasi dengan sesama. Membangun relasi yang baik dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menyapa, memberi salam, memperkenalkan diri secara baik-baik, dan juga membantu orang lain. Jika kita berperilaku baik terhadap orang lain, maka orang lain pastinya akan membuka hatinya untuk kita dan merasa nyaman akan kehadiran kita. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri karena kita memerlukan sesama untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati sesama manusia demi membangun relasi yang baik. Contohnya pergaulan. Mahasiswa adalah individu unik yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter terbentuk karena kebiasaan, lingkungan, keturunan, dan pengalaman hidup. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berinteraksi. Ada yang memang pandai bergaul, namun ada juga yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulan. Bagi seseorang yang pandai bergaul, tentunya sangat mudah baginya untuk mendapatkan teman kuliah, lingkungan masyarakat, atau tempat kerja. Dan yang selanjutnya adalah kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua rakyat dari lapisan terendah sampai tertinggi, sehingga hal ini melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, relasi dengan alam. Menanam pohon merupakan sebuah proyek warisan yang kenikmatannya dapat dirasakan sekian tahun kemudian, mungkin oleh anak kita, cucu kita maupun kita sendiri.
Pohon tertentu dapat hidup di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Pohon dapat melindungi ekosistem di sekitarnya. Pohon dapat menyelamatkan kita dari kerusakan alam. Perusahaan yang melakukan tanaman pohon saat ini sudah mampu menciptakan warisan untuk dunia di 5 hingga 10 tahun ke depan. Masih bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau biasanya disebut dengan UNPI. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.